Injil Barnabas. Kitab tanpa umat penganut, yang ditolak umat Kristen. Video ini adalah video ketiga, mengenai Injil Barnabas, dari rangkaian 3 video yang saya buat, tentang berbagai penolakan mayoritas umat Kristen maupun umat Islam, terhadap kitab-kitab tertentu yang dianggap menyimpang. Penolakan tersebut menyiratkan adanya perbedaan pandangan maupun pendapat. Pada video ini, akan dipaparkan mengenai Injil Barnabas, kitab tanpa umat penganut, yang ditolak oleh umat Kristen. Apa itu Injil Barnabas? Injil Barnabas adalah sebuah kitab yang mengisahkan tentang penginjilan Yesus Kristus. Kitab ini berisi 222 bab, yang isinya lebih banyak dari gabungan 4 Injil kanonik orang Kristen. Penulis Injil ini mengaku bernama Barnabas, sama dengan nama seorang penginjil pada masa gereja mula-mula, yang dikisahkan dalam Alkitab. Injil Barnabas ini mulai dibicarakan pada awal abad ke-18, dan banyak menarik perhatian dan dibicarakan setelah diterjemahkan ke bahasa Inggris pada awal abad ke-20. Naskah Injil Barnabas ini menarik perhatian karena isinya berbeda, bahkan banyak berlawanan dengan 4 Injil kanonik orang Kristen. Dalam Injil Barnabas ini ada dikemukakan secara eksplisit mengenai Muhammad, nabinya umat Muslim. Sesuatu yang sama sekali tidak disinggung dalam 4 Injil kanonik. Karena itulah, umat Muslim sangat menyukai naskah Injil ini. Injil Barnabas dianggap sebagai Injil yang Islami, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Bahkan ada umat Muslim yang mengklaim bahwa Injil Barnabas ini adalah Injil yang asli. Ada semacam euforia dan antusiasme kalangan Islam terhadap Injil Barnabas ini. Isi Injil Barnabas yang berkaitan dengan kerasulan Nabi Muhammad, merupakan tema yang paling disukai, selain isi yang menyatakan yang disalib itu bukan Isa atau Yesus, sebagaimana dikemukakan dalam Al-Quran. Itulah yang antara lain menyebabkan kalangan Islam menganggap Injil Barnabas sebagai Injil yang Islami, dan selaras dengan Al-Quran. Pada video saya yang terdahulu, yang berjudul, Jika Memang Injil Asli, Mengapa Umat Muslim Tidak Mengimani Injil Barnabas sebagai kitab suci? Saya mengemukakan, bahwa sebenarnya Injil Barnabas adalah kitab tanpa ada kelompok, atau kalangan umat yang mempercayai, dan mengimaninya sebagai kitab suci. Bahkan umat Muslim yang menyukainya sekalipun, tidak menganggapnya sebagai kitab suci. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Injil Barnabas adalah kitab tanpa ada umat penganut. Yang terasa agak janggal adalah sikap dari sebagian kalangan umat Muslim. Umumnya, umat Muslim tidak mengakui maupun mengimani bahwa Injil Barnabas adalah kitab suci. Namun, ada umat Muslim sering mempertanyakan dan mengkritisi penolakan umat Kristen terhadap Injil Barnabas. Tanya, kenapa? Hal itu bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di mancanegara. Pada video saya yang terdahulu, yang berjudul, Menurut Kalangan Islam, Injil Barnabas ditulis oleh Yakobus anak Alfeus, bukan oleh Barnabas, saya mengemukakan, bahwa menurut kalangan Islam, penulis Injil Barnabas adalah salah satu Hawariyun bernama Yusuf ibnu Nabas al-Hawari, alias Yakobus anak Alfeus. Yakobus anak Alfeus sendiri bukanlah Barnabas, yang mengaku sebagai penulis Injil Barnabas. Selain itu, keyakinan bahwa Injil ditulis oleh salah seorang Hawariyun ini, sesungguhnya seperti keyakinan Kristen tentang penulisan Injil, yakni oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes,
yang selama ini justru dikritik dan dipertanyakan oleh kalangan umat Islam. Karena keyakinan umat Kristen ini berbeda dengan keyakinan umat Islam, yang menyatakan bahwa Injil adalah kitab yang diturunkan langsung dan secara sekaligus. Mari sama-sama kita simak penjelasan Ustadz Adi Hidayat mengenai hal itu. Jadi saya mau katakan kalau anzala, itu artinya turunnya sekaligus tanpa tahapan, tidak ada proses kemudian dalam waktu turunnya. Tapi kalau nazzala yunazzilu tanzilan, maka diturunkannya tidak sekaligus tapi bertahap turunnya. Jelas di sini? Nah, sekarang perhatikan. Ke Ali Imran dulu ayat ketiga. Ketika Allah menyebutkan Taurat dan Injil, kalimatnya menggunakan anzala. Ketika Allah mengatakan kemudian Alkitab yakni Al-Qur'an di sini, maka disebutkan dengan kalimatnya kemudian nazzala. Nazzala alaikal kitab. Muhammad, Allah turunkan kepadamu Al-Quran secara bertahap. Beda dengan Taurat dan Injil. Wa anzalat Taurat wal Injil. Sedangkan Taurat dan Injil diturunkan sekaligus. Silakan lihat. Nabi Musa menerima 10 perintah Tuhan, 10 commandment. Langsung 10-10-nya. Nggak pernah dicicil. Datang kemudian ke Bukit Tursina, begitu datang ke sana, datang bawa wahyu. Allah telah turunkan kepada saya di Bukit Tursina. Wattini waz watu risinin, Tursina. Naik kemudian ke sana, turun, bawa semua perintah Tuhan. Ada berapa? 10 perintah Allah dalam lauh. Sampaikan. 1, begini. 2, begini. 1, kerjakan salat, sembah Allah, esakkan Allah, jangan berzina. Terus sampai dengan ke bawahnya. Jangan membunuh, jangan mabuk, sampai selesai 10-10-nya. Rinci, selesai. Nabi Isa dapat Injil sekaligus. Nggak ada tahapan-tahapan. Makanya nggak pernah ada sejarah mengatakan hari ini turun 1 ayat pada Nabi Isa. Besok turun lagi, tidak. Semua turun sekaligus perintah-perintahnya. Karena meneruskan risalah-risalah yang sebelumnya. Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat tersebut, penulis Injil Barnabas, yang memang syarat dengan konsep-konsep Islam, menyatakan bahwa Yesus menerima kitab yang dipersembahkan oleh malaikat Jibril, sebuah kitab yang laksana kaca berkilauan. Pada pasal ke-10, ayat ketiga, dalam Injil Barnabas, antara lain dikemukakan. Maka dipersembahkanlah kepadanya oleh malaikat Jibril sebuah kitab, laksana kaca yang berkilauan. Itulah Injil asli yang diterima Yesus, menurut Injil Barnabas. Sedangkan pada pasal ke-14 Injil Barnabas, penulis Injil Barnabas yang mengaku bernama Barnabas, memasukkan nama Barnabas sebagai salah satu dari 12 murid Yesus. Penulis Injil Barnabas berulang kali mengatakan, bahwa ia yang menulis Injil Barnabas ini. Sedangkan penulis Injil Barnabas itu sendiri, yang juga mengemukakan, bahwa Injil asli diberikan malaikat Jibril, kitab yang laksana kaca berkilauan. Dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan pandangan umat Islam, maupun Injil Barnabas itu sendiri, Injil Barnabas, bukanlah Injil asli, yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Yesus. Menurut kalangan umat Kristen, Injil Barnabas juga bukan merupakan Injil yang asli. Penolakan umat Kristen terhadap Injil Barnabas, terutama adalah karena hakikat isinya berbeda, bahkan banyak berlawanan dengan 4 Injil kanonik orang Kristen. Secara garis besar, pandangan Injil Barnabas terhadap iman Kristen antara lain, menyangkal ketuhanan Yesus, menolak penyaliban dan kebangkitan Yesus, mengkambing hitamkan Rasul Paulus, dan sejumlah hal lainnya. Pandangan-pandangan seperti itu, banyak dipergunakan untuk menyerang iman Kristen hingga sampai saat ini. Selain berbeda dengan 4 Injil kanonik orang Kristen, juga ditemui banyak kejanggalan dalam kitab Injil Barnabas tersebut. Ada kejanggalan geografis, historis, budaya, maupun teologis. Informasi mengenai kajian-kajian tersebut banyak dapat kita temui di internet. Buku-buku yang ditulis terkait dengan hal itu pun cukup banyak.
Di YouTube pun banyak video yang membahas dan mengungkapkan hal tersebut. Penulis Injil Barnabas menurut kalangan umat Kristen. Dari berbagai kajian dan penelitian, kalangan umat Kristen menemukan bahwa Injil Barnabas ditulis oleh Fra Marino, seorang Yahudi dari Spanyol. Saat dia hidup, persekusi dan penganiayaan terhadap orang Yahudi di Eropa sedang marak. Dengan terpaksa akhirnya Fra Marino kemudian berpura-pura menjadi pemeluk Katolik, bahkan konon menjadi imam Katolik. Namun, ia pun memiliki sejumlah permasalahan dengan gereja Katolik. Akhirnya, Fra Marino kemudian pindah menjadi pemeluk Islam, dan memakai nama Mustafa de Aranda. Setelah menjadi pemeluk Islam dan tinggal di Istanbul inilah, ia menulis Injil Barnabas, dengan mengkombinasikan ajaran Islam, Kristen dan Judaisme. Diduga ada nuansa dendam di balik penulisan Injil Barnabas. Fra Marino diduga memiliki dendam terkait dengan persekusi terhadap orang Yahudi di Eropa, dan pengalaman kurang menyenangkan selama menyamar menjadi imam Katolik. Pada video saya yang terdahulu, yang berjudul, Bukti bahwa penulis Injil Barnabas tidak pernah ke Israel, apalagi bertemu Yesus, saya mengemukakan bukti-bukti, bahwa penulis Injil Barnabas melakukan kesalahan fatal, dalam menjelaskan kota-kota di Israel. Hal itu mengindikasikan bahwa yang bersangkutan tidak pernah ke Israel. Kawasan Nazaret yang terletak di perbukitan, dan jauh dari pantai maupun danau, digambarkan sebagai kota pelabuhan yang berada di pinggir laut, atau di pinggir danau. Nazaret yang berada lebih dari 300 meter di atas permukaan laut, digambarkan lebih rendah daripada Kapernaum, yang ketinggiannya sangat rendah, yakni lebih dari 200 meter di bawah permukaan laut. Penulis Injil Barnabas juga salah dalam mendeskripsikan penguasa-penguasa di zaman Yesus hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa dia tidak benar-benar hidup di masa itu. Bagi saya pribadi, hal-hal sederhana seperti itu saja sudah cukup menjadi dasar untuk meragukan, bahkan menolak kredibilitas penulis Injil Barnabas tersebut. Barnabas yang asli, tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan mendasar seperti itu. Jika kalangan umat Islam, maupun Injil Barnabas sendiri, menggambarkan bahwa Injil Barnabas bukanlah Injil yang asli, sewajarnya dan seharusnya, tidak masalah dan wajar juga kan, apabila umat Kristen menolak, dan tidak mengimani Injil Barnabas sebagai Injil atau kitab suci yang asli. Tetapi, pada kenyataannya tidak demikian. Sekalipun umumnya umat Muslim tidak mengakui, maupun tidak mengimani bahwa Injil Barnabas adalah kitab suci. Namun, ada umat Muslim yang sering mempertanyakan, dan mengkritisi penolakan umat Kristen terhadap Injil Barnabas. Tanya, kenapa? Saya jadi teringat pada satu video perdebatan di YouTube terkait masalah Ahmadiyah. Ada suatu ulasan menarik tentang adanya prakonsepsi. Mari sama-sama kita saksikan cuplikannya. Saya kira istilah sesat itu mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman bagi sebagian teman-teman ya. Kita katakan keliru atau menyimpang sajalah misalnya. Penyimpangan atau kekeliruan, ya penyimpangan itu sebenarnya kalau sudah nyimpang nanti ujung-ujungnya sesat sih sebenarnya. Penyimpangan yang dilakukan oleh jemaat Ahmadiyah itu adalah karena mereka menafsirkan Al-Quran maupun hadis didahului oleh adanya prakonsepsi. Ada konsep yang ingin dibangun, yaitu ingin mengklaim kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Nah, klaim ini, pandangan ini, konsep ini dibawa ketika memahami Al-Quran. Sehingga banyak, kami sudah meneliti Pak, Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir singkat yang berjumlah 2206 halaman ini, kami temukan sekian puluh ayat yang dibawa-bawa untuk mengukuhkan klaim kenabian itu. Padahal ayat itu tidak ada hubungannya sama sekali, baik dari segi kebahasaan maupun dari segi prinsip-prinsip syariat. Hadis pun begitu. Misalnya hadis-hadis yang menyangkut
turunnya Nabi Isa di akhir zaman, Imam Mahdi, dan lain sebagainya, itu sebenarnya sama sekali tidak tertuju kepada Mirza Ghulam Ahmad, tapi di bawah sana. Ya. Apakah sikap positif umat Islam terhadap Injil Barnabas dilatar belakangi adanya prakonsepsi terkait Nabi Muhammad, seperti Muslim Ahmadiyah memiliki prakonsepsi terkait Mirza Ghulam Ahmad, sehingga bersikap positif terhadap tazkirah? Umat Islam sendirilah yang bisa menjawabnya. Sebagai akhir kata, izinkan saya untuk mengatakan, penolakan mengindikasikan adanya perbedaan pandangan dan/atau perbedaan pendapat. Berbeda pandangan maupun berbeda pendapat adalah sesuatu yang wajar. Itu dapat memperluas wawasan, bahkan tidak jarang mendorong munculnya inovasi. Yang paling penting adalah kita bisa saling menghargai dan saling menghormati di dalam keberbedaan tersebut. Salam damai, Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih.